secara Udah, personal? alhamdulillah Kak Igun udah WhatsApp. Tadi malam dia mau datang. Cuman karena Niki syuting di sini pagi-pagi live kan, jadi jam 22.30 udah tidur. Terus Kak Igun sampai rumah itu katanya Kak Igun jam setengah 12, jadi udah tidur. Cuman tadi udah WhatsApp, iya tadi malam aku ke rumah, cuman telepon nggak diangkat-angkat, ya aku bilang aku udah tidur Kak gitu. Tapi Nyai sebenarnya Nyai sendiri sama Bunda Kola kan awalnya baik-baik aja, terus katanya mau dibalikin duit 100 juta itu, Oh, itu itu karena kan- desakan netizen atau emang Nyai? Kalau balikin duit itu kan gara-gara Kak Igun yang komen udah balikin aja duitnya gitu kan. Ya udah, nggak kalau gue mah kalau udah ngasih sesuatu pantang bagi gue untuk minta balik. Tapi kalau dibalikin bagaimana? Kalau dibalikin gue tebar, gue bagi-bagi. Tapi Nyai sedikit kan, maksudnya kan kemarin Tapi juga kan yang masalah, pokoknya Niki ini lagi ya perjelas ya, masalah Niki sama Kak Igun sudah selesai karena Kak Igun sudah minta maaf secara gentleman ya, sudah case close. Kalau sama yang temennya satu lagi itu belum selesai karena dia belum minta maaf gitu. kan kemarin sempat Kak Mahalani sempat live juga, sempat ayo minta maaf ke Kak Niki gitu secara Tapi kan minta maaf embel-embelnya terakhirnya Rukia, kan bukan begitu ceritanya. Tapi Nyai soal yang pakai dukun itu memang dari tahun Betul, berapa Nyai? itu dari bulan April 2022. Dan itu dikasih tahu Ada langsung? semua buktinya, ada semua fotonya, semuanya ada. Tapi penjelasan dari mereka bahwa itu Itu kan penjelasan mereka untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat jelata gitu. Kalau gue nggak butuh pencitraan, gue nggak butuh disenangi karena kebohongan, nggak. Kalau gue dibenci atas kejujuran gue ya nggak apa-apa, tapi gue nggak akan pernah membohongi masyarakat Indonesia yang hidupnya aja udah susah kan, banyak masalah gitu. Jangan kita bodoh-bodohin lagi, makin banyak nanti orang bodoh di Indonesia ini. Tapi Nyai, kemarin kan sempat Bunda Korla bilang aku itu Bukan bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. dia itu kan bilang kalau dia itu terserah lah katanya aibnya mau dibuka, Sekarang mau terserah, gimana kan? kata dia Tapi gitu. Dia mau mengakui nggak? Gitu. tapi di podcast Kamelani katanya dia punya anak di Medan ya? Bukan, itu adopsi anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Nyai, tapi apa sih yang bikin Nyai kesel banget Mm-mm. sama Kola? Apa yang bikin gua kesel? Karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan, sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gua cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gua ini maksud gua gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, apa bawa Al-Quran gitu kan simpatinya kan keluar kan, tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan, tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan lah itu makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan, gitu. Udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh, gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima, tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya. Tapi dibilang stalking itu bener nggak sih? Harus bodoh nih ya, karena kan dia waktu di Jerman hidupnya kan susah, dia kan tinggal di tempat perkampungan, dia nggak pernah tuh yang namanya hiporia kayak di Jakarta, tinggalnya kayaknya segede mobil gue ini deh. Tapi Nyai, ini kan kata netizen, kenapa sih si Nikmir katanya ikut-ikutan urusan orang mulu nih? Nyai dibilang Karena kayak gitu. kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi, jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang yang tahu diri, yang merasa sedang dianggung-anggungkan, merasa di atas, jadinya dia bisa melakukan apa saja. Kalau buat gue orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomor. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh
sekitar 8 miliar itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia maki, dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya. Itu kan tidak boleh dong. Berarti dalam artian Nyai tahu ini berdasarkan orang-orang yang sudah pernah dibikin sakit hati sama orang. Bukan. Tempat tinggal dia di Jerman itu notabene banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di situ, bekerja dan menikah gitu kan. Jadi gampang sekali untuk cari tahu tentang seseorang itu di sana, apalagi sama-sama orang Indonesia. Ini kan Nyai kan selalu banyak tahu, bahkan kadang sesuatu yang benar suka keluar dari mulut Nyai nih gitu Tapi ya. yang banyak kan nggak mau terima kan. Nah, kata netizen, ini si Nyai dari mana sih katanya? Kok dia serba tahu terus katanya? Biasanya kalau udah kesel gue memuncak, gue pasti akan cari tahu seseorang